Tanpa berlama lagi kita akan undang yang pertama, kita akan undang dari jajaran filmmaker akan bergabung bersama dengan kita. Ini dia selaku executive producer, ada Ibu India Ongko. Selanjutnya ada produser kita, ada Pak Citan Asantani, dan juga Ibu Ade Rahma selaku co-producer. Selanjutnya ada Mbak Widi Lestari, penulis skenario, dan juga sutradara dari film Ketindihan India, Mas Tian Sunu Prasto. Silahkan untuk bergabung bersama kita. Mas Sunu ada di mana, Mas Sunu? Ketindihan, astagfirullahaladzim. Sutradara. Kalau masih panjang ini belum mulai tayang. Iya, ini dia Mas Sunu, tepuk tangan dong. Iya, yang buat kita ngerasa kayak dipilihan semua. Sekarang kita akan undang jajaran cast dari film Ketindihan. Ini dia, ada Kesha Sandi. Silahkan selanjutnya ada Agnes Naomi, Luana Dutra, Zizi Syahab. Silahkan, ada nama-namanya, silahkan dicari nama masing-masing teman-teman. Selanjutnya kita undang bergabung bersama kita ada Ali Fikri, Om Doni Damara. Assalamualaikum kasih. Selanjutnya ada Kevin Ardilova. Coach, sorry coach. Dan jika terima kasih lagi teman-teman, ini dia Heiko van der Veken. Dan bersama-sama juga kita akan undang produser eksekutif dari Image untuk bergabung bersama kita juga untuk duduk di kursi penonton menyaksikan press conference ini. Ada Ibu Nisha Asantani. Silakan Ibu Nisha boleh bergabung bersama kita, dan juga kita punya Andri Tawakal dan juga Satria Bintang. Ini ya Andri Tawakal dan Satria Bintang. Silakan untuk duduk, lambaikan tangan dulu ke teman-teman penonton, teman-teman media. Siap, terima kasih. Baik, ini dia sudah bergabung bersama dengan kita untuk bersama. Baik, ini dia teman-teman, boleh merapat ya, Mbak Zizi boleh di tengah. Siap. Nanti akan ada fotonya ya teman-teman ya, kita ngobrol dulu. Nanti akan ada sesi fotonya bersama dengan teman-teman semua yang hadir di sini. Kita boleh tanya dulu ke Ibu India Ongko. Menarik sekali hari ini setelah menonton sama-sama. Teman-teman tadi merasakan bagaimana ketegangannya, dan dia takut pada tidur nanti malam ya. Gak mau tidur tuh Bang, takut dia terbunuh. Nah, kita pengen tanya dan boleh dijelaskan ke teman-teman media kenapa tertarik untuk memproduksi tema ini. Ini kan temanya menarik sekali dan dekat dengan masyarakat gitu, Ketindihan ini. Silakan. Pressure ya pertama kali ditanya. Tapi ya jangan lupa baca doa ya sebelum tidur. Betul. Ya, tapi ya kalau aku sih tertarik buat film ini karena kayaknya ketindihan tuh semua orang tuh pasti banyak yang udah ngalamin dong ya. Ya. Aku aja kemarin baru terbang sampai sini, di pesawat ketindihan malah. Itu paling gak enak menurut aku. Jadi menurut aku kayaknya kalau tema ini tuh sangat general, semua orang sering experience-nya. Jadi kayaknya bakal bisa masuk dengan masyarakat Indonesia, penonton-penonton di Indonesia. Jadi kayaknya ya pokoknya lagi jangan lupa baca doa aja sih karena ya hati-hati. Yes, ini kan di awal tahun udah akan mulai tayang langsung di 9 Januari. Udah menarik ya, boleh diceritakan juga ke teman-teman media kenapa bedanya tepat kayak di awal tahun langsung memberikan tema ini nih untuk teman-teman penonton nih. Ketindihan itu pas sebagai warning kalau tidur. Silakan dijawab juga mungkin oleh Bapak Citan, silakan, atau Mas Sunu. Mas Sunu sebagai sutradara, silakan Mas Sunu. Dari judul sebenarnya, pertama terima kasih banget teman-teman media udah hadir dan screening film Ketindihan di awal tahun ini, karena memang ketika kita develop film ini pengen jadi sesuatu yang berbeda gitu ya, walaupun judulnya Ketindihan sangat semua juga ngalamin, ada yang bilang rep-repan dan segala macam, tapi poinnya adalah kita ingin membuat sebuah film
yang secara treatmentnya juga unconventional gitu, jadi berbeda ya. Jadi mungkin itu yang kenapa di awal tahun kita percaya bahwa film ini bisa menjadi sebuah tontonan yang menarik atau alternatif lain dari industri film horor di Indonesia. Itu sih. Yes, terus untuk Mas Dono sebagai sutradara gimana memberikan treatment ke teman-teman pemain ini kan banyak nih layernya juga dari masing-masing pemain, Mas Dono. Ya, terus terang terima kasih banget teman-teman pemain sudah memberikan yang terbaik dengan experience-nya, dan ketika kita menggarap bareng gitu ya, dari personality mereka masing-masing, karakter yang mereka perankan juga ya benar tadi layarnya banyak gitu ya, dan juga emosionalnya juga kan berbeda-beda gitu, ada yang high, ada yang harus bagaimana gitu, dan proses itu semua berjalan sampai ketika production juga ya menyenangkan ya, dan mendeliverinya dengan baik gitu. Siap, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Dono. Terima kasih. Sebelum lanjut kita akan undang bergabung bersama kita co-producer dari film Ketindihan, ini dia Ibu Ade Rahma. Silahkan. Yes, untuk bersama dengan kita. Yes, kita akan ngobrol langsung berarti dengan Pacitan dan juga Bu Ade Rahma. Berhati langsung kita tanya bersama dengan Pacitan, kita pengen tahu juga dengan banyaknya film horor lagi di tahun 2024 kemarin, tapi ini di 2025. Hal berbeda apa yang ingin ditawarkan oleh film Ketindihan untuk penonton di Indonesia? Silakan. Boleh dulu Pak Pacitan, silakan Pak Pacitan. Oke, silakan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Alhamdulillah ini pembuka horor di awal tahun 2025. Walaupun pembukanya sudah ada dari director kita yang sama. Iya benar. Lalu secara keren sama benar. Boleh tepuk tangan juga dong buat horornya Pak Sunu yang sebelumnya, dan semoga ini lebih berbeda juga dari kita itu kan. Mungkin horor banyak ya dari yang lalu sama tahun ini, tapi mungkin pesan moralnya yang berbeda. Ya. Dari ini apa yang ingin disampaikan, Ibu Ade Rahma? Kalau dari Ketindihan ya, ini kan relate banget dengan semua orang hampir mengalami gitu ya. Mungkin yang harus ini kalau ketindihan itu kan ada di bawah alam sadar kita ya. Gitu. Jadi mungkin yang mesti kita benahi bawah alam sadar kita gitu. Dengan ketenangan, dengan kepercayaan religius mungkin ya gitu. Jadi bisa menyikapi ketindihan itu gitu. Jadi kita biar bisa refleksi terhadap gimana diri kita gitu. Betul. Ya. Mungkin kalau menghadapi ketindihan itu dengan tenang, dengan jiwa yang tenang, terus pikiran kita tenang gitu kan. Tania juga setelah tenang baru bisa selesai masalah. Selesai dengan ketindihan itu mungkin ya. Siap, terima kasih. Kalau dari Pak Citan gimana? Boleh dong ceritakan juga ke teman-teman. Gimana apa yang berbeda menurut Pak Citan yang diberikan ke penonton di Indonesia dari film Ketindihan ini? I speak in English, I hope that's not a problem. Yeah, it's okay. All we want to do is give something fresh to the Indonesian market. We want to deliver, we don't want to be just another horror movie. I think having an urban feel with a title like Ketindihan that is very, very common in Indonesia, with the packaging that Sunu has delivered, I'm very, very happy. I think that's pretty much my game plan. Oke, thank you Pak Citan. Tepuk tangan dong untuk Pak Citan dan Ibu Ade Rahma. Kemudian sebagai penulis, Mbak Widi, pengen tahu Mbak Widi gimana proses penulisan film ini, diskusi dengan sutradara, produser, serta pemain untuk menulis skrip dari film Ketindihan ini. Silakan. Terima kasih. Waktu pertama kali diajak untuk gabung di proyek ini tuh seneng banget karena temanya tuh benar-benar beda dari horor-horor yang lain gitu. Tadi benar yang kayak udah disampaikan sama Pak Citan kalau ini tuh feel-nya lebih urban gitu. Jadi emang relate banget karena kan biasanya kita lihat horor tuh di suburb lah. Nah ini tuh enggak, ini tuh benar-benar urban banget. Terus waktu pertama kali develop konsepnya sama bareng-bareng juga sih sama Mas Sunu. Terus habis itu
menarik sekali karena layersnya benar-benar banyak gitu. Ini tuh benar-benar sesuatu yang deket sama pengalaman kita semua kayaknya pernah mengalami itu gitu. Jadi itu sih yang terus habis itu tahu jajaran cast-nya ada Kevin, ada Haiko, ada Om Doni gitu. Waktu craft karakternya tuh menyenangkan sekali karena saya yakin pasti Mas Uno akan membantu semuanya untuk deliver karakternya secara baik gitu. Yes. Berapa lama tuh kalau boleh tahu penulisan proses? Kurang lebih 6 bulan lah ya. Kurang lebih 6 bulan ya. Sampai final draftnya Mas Uno. Siap. Terima kasih Mbak Widi. Selanjutnya kita ke jajaran cast. Ada Geisha, Sandy, Agnes Naomi dan juga Luana. Kita pengen tahu nih dari kalian bertiga gimana sebagai sahabat, pengen tahu gimana nge-build chemistry-nya dan ada pengalaman menarik apa saat proses produksi film Ketindihan. Geisha, dulu silakan. Ya, halo, selamat sore semuanya. Geisha Shani berperan sebagai Silmi. Oke, karakternya Silmi. Silmi ini dia sama-sama seprofesi dengan Tania. Jadi kita sama-sama pemain tenis. Cuman bedanya kalau Silmi sendiri dia tuh lebih percaya akan hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Makanya bisa dilihat kan tadi Silmi yang menjadi pembuka dan dia yang tahu tentang jin bunuh ini gitu dari Aceh. Sedangkan kayak Tania tuh ya nggak percaya akan hal kayak gitu. Kalau untuk ngebangun chemistry-nya sendiri sih, ini pertama kalinya aku kerja sama Haiko, sama Agnes, sama Luana gitu. Cuman emang karena kita sebelumnya ada reading juga, terus juga udah beberapa kali ketemu dan sempat mau latihan tenis bareng ya. Nah, tapi nggak kesampean. Akunya yang nggak kesampean gitu. Seru sih, untungnya semua tuh sama-sama saling support, terus juga jadi lebih gampang untuk membangun chemistry-nya. Siap, terima kasih Geisha. Selanjutnya ada Agnes Naomi. Kalau Agnes Naomi gimana? Ternyata di sosial media sering latihan tenis, ternyata untuk persiapan film ini lebih itu ya? Betul sekali. Boleh ceritakan? Hai semuanya, aku Agnes. Terima kasih sudah datang. Aku di sini berperan sebagai Leona. Jadi kalau tadi nyambung sama karakternya Geisha, yaitu Silmi, aku tuh antitesisnya Silmi. Jadi Leona ini tuh serba logik, dia sangat tidak percaya sama hal yang bersifat supranatural gitu. Dan dia ini karakternya highly competitive, terutama kepada Haiko alias Tania. Jadi kita ini adalah seperti bola tenis ini, kita selalu against each other's faces ya. Tapi asli enggak kan? Pikir dulu nih gimana? Dan senang banget sih di sini karena ini kan ensemble mainnya. Ya. Kita sebagai sekumpulan atlet tenis profesional nih di dalam film ini, dan kita justru karakter buildingnya kami bertiga, aku, Haiko dan juga Luana, kebetulan kedapatan latihan tenis. Ya. Disitulah pertama kali aku discover ini tuh main tenis sangat tidak mudah ya ternyata. Gitu. Jadi ya terima kasih juga buat produksi karena kita benar-benar dipersiapkan sebagaimana atlet itu dipersiapkan. Jadi kita tuh juga ngerasa sense of competition-nya tuh kayak gini ya. Gitu. Jadi kalau buat aku sendiri, aku lebih dekat sama olahraga tenisnya ketimbang sama ketindihannya karena ceritanya si Leona against it nih. Yes. Gitu kira-kira. Seru lah pokoknya. Terima kasih Agnes Naomi. Selanjutnya kita ke Luana. Kalau Luana gimana? Serunya seperti apa bersama produksi ini dengan teman-teman yang lain? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya Luana Dutra berperan sebagai Nurul Akmal di film Ketindihan. Dan saya bisa dibilang senang banget bisa dapet project Ketindihan ini sebagai film debut aku. Wow, tepuk tangan dong. Ya, karena seperti semua bilang, ini filmnya unik banget dan sangat relatable. Dan kebetulan aku dapet karakter Nurul Akmal itu sangat relatable sama aku juga. Karena orangnya manis, orangnya baik hati. Ini gampang ya masuk ke dalam ini ya karakternya ya. Tapi ke belakangnya dia itu sakit hati teman-teman. Oh. Iya, makanya si Jin ini pergi ke Nurul. Oh. Terus ya ada kejadian seperti teman-teman lihat.
Tetapi Nurul itu sangat dekat sama Tania, sama teman-teman yang lain juga, karena kita seprofesi. Dan aku berbeda dari Leona. Leona kompetitif banget. Kalau Nurul kompetitif, tapi Nurul masih sayang sama Tania. Makanya dia nggak apa-apa kalau Tania menang atau gimana-gimana, karena dia cinta sama Tania. Yes. Gitu. Tapi ketagihan ya syuting film Leona. Karena aku juga nggak pernah main tenis, makanya waduh gini ya cara main tenis, dan juga gini ya jadi hantu, nggak pernah. Gimana? Oke, untuk debut luar biasa, tepuk tangan yang untuk Leona Dutra. Thank you so much. Selanjutnya kita ke Zizi, pengen tahu ke Zizi Syahab gimana, boleh tahu risetnya seperti apa untuk berperan sebagai ustazah di sini ya Zizi, silakan. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Dan ustazah, saya jadi agak terlalu berat ya tadi hari itu di saya, jadi nggak enak hati gitu. Pertama kali ditawarin film ini surprise karena tiba-tiba saya ditawarin horor kan, kayak hah, horor nih serius, biasanya kan pasti religi atau apa, tiba-tiba horor. Dan yang bikin surprise lagi, kayaknya jarang-jarang ada film horor Indonesia yang penasehat spiritualnya adalah seorang ustazah. Ya. Biasanya ustaz atau pak haji, Iya. tiba-tiba ustazah kan ya. Dan karena memang Mas Sununya kooperatif, teman-temannya kooperatif, jadi mudah saya untuk eksplorasi seperti apa karakter Ustazah Riza di sini. Nice, humble orangnya, sangat apa ya namanya, logika tapi tetap mengimani gitu. Jadi apa namanya, transformasi ke Tanianya juga meyakinkannya Tania juga tidak sulit gitu untuk Ustazah Riza. Dan senang sekali ini jadi momen comeback aku di perfilman setelah beberapa tahun. Jadi semoga ini bisa diterima sama seluruh masyarakat Indonesia karena punya warna yang berbeda dibanding film horor yang lain. Amin. Terima kasih Kak Zizi. Selanjutnya kita ada Om Doni Dawara, tepuk tangan dong untuk Om Doni Dawara. Gimana untuk ada di sini Coach? Coach apa ya? First things first, on behalf of our class, we'd like to thank Pak Citan, Ibu Nisa, dan seluruh dari production house untuk melibatkan kita di project ini. Yang kedua, terima kasih teman-teman jurnalis untuk menyempatkan nonton. Pesan saya adalah tulis review kalau ada input atau misalnya kritik, tolong kritik yang membangun. Kami nggak perlu dijilat, tapi kasih tahu lah yang benar. Oh ini ada ininya ini. Kedua, menurut saya ketika pertama kali saya ditawarkan ini oleh Pak Citan, Ibu Nisa, dan Mas Suno, oh segitu banyak ratusan suku bangsa di Indonesia dengan segala macam legenda, dengan segala macam suku bangsa, dengan macam-macam cerita horor. Saya lihat, oh ini salah satu, saya sendiri belum pernah dengar Buno itu apa, tapi saya lihatnya, oh ini ada dramanya, ini ada romansnya, ini ada kompetitifnya, tapi kemudian juga ada bagaimana buruknya hubungan komunikasi interpersonal. Institusi paling kecil kan adalah keluarga dengan segala macam luka di dalamnya. Dan juga kebetulan tokoh saya di sini adalah seorang bapak mana sih yang nggak pengen anaknya jadi baik gitu. Jadi baik aja mah gampang, yang susah tuh jadi asik. Jadi bagaimana saya harus mencetak anak saya supaya kamu harus seperti saya, ini seperti saya, tapi ternyata dia juga ada luka di dalam, dia membuat luka di keluarga itu. Jadi buat saya ini sebuah challenge baru, selain ada horornya, cerita horornya, kemudian ada dramaturginya di sini, hubungan antara keluarga yang tidak baik gitu, yang itu kemudian juga itu sangat membantu sekali kalau Mas Gunung dalam mengadegankan dan kemudian mengerem, menggasnya, analogisnya seperti itulah. Terima kasih. Yes, tapi yang menariknya juga Om Doni pengen tahu gimana proses Om Doni saat ada di lapangan dan di rumah, itu kan jadi dua sosok yang berbeda tuh tadi. Nah itu treatmentnya untuk Om Doni sendiri gimana? Ya, untuk seorang aktor kita memerankan tokoh lain itu bukan seperti jadi sendiri, gitu lah. Jadi ketika saya menerima, mungkin teman-teman di sini pasti semua kan gitu, nggak bisa kalau dia seperti dia sendiri berarti dia nggak berakting. Jadi ketika kita mengalami proses pre-produksi seperti latihan sling contohnya, atau misalnya reading atau blocking, nah dari situlah kita membangun karakter buildingnya dari situ. Tentunya ada acting coach, ada Mas Bruno di sini. Siap. Terima kasih, ceritain dong gimana keseruan proses ini
bersama dengan Om Doli juga Kak Haiko di sini kan kamu keluarga nih, build chemistry gimana? Anak gue nih. Iya. Apa gue nih? Iya. Anak gue sering jalan. Jujur aku merasa beruntung dan senang banget bisa kerja sama kakak-kakak senior dan ketemu sama teman-teman baru dengan Kak Haiko dan lain-lain. Senang banget dan seru banget bisa syuting sama mereka dan bikin chemistry-nya menurut aku nggak susah karena kita nggak tahu kenapa tuh udah sefrekuensi, jadi kayak build chemistry-nya dengan ngobrol dan main-main bareng doang tuh udah kebangun gitu. Dan aku sekali cerita karakter aku ya. Iya dong, silakan. Peran sebagai Timo ini dia anak yang dari kecil tuh dia udah jadi simbol simbol anak yang nggak bagus dari ibunya karena jadi alasan menuduh bapaknya selingkuh. Jadi Timo ini tumbuh dengan diabaikan sama orang tuanya, walaupun dia tuh sebenarnya anak yang manis, terus anak yang baik hati, tapi akhirnya dia tumbuh dengan keberanian karena walaupun diabaikan oleh orang tuanya gitu. Yes, itu dia. Ada pikirin kota atau ada pikirin thank you. Kevin, harga lupa kita pengen ke Kevin. Ada yang mau sekarang Coki jomblo nih. Gimana lo saat dikasih tahu oke lo sebagai Coki sebagai cowok yang toxic, nah itu gimana lo ngedalamin ya? Silakan. Halo, selamat sore. Saya Kevin Ardilova. Di film ini berperan sebagai Coki. Makasih teman-teman semua udah datang, udah sempetin hadir. Sorry banget ya duduk di bawah ya, kita harus di atas. Pertama kali ditawarin film ini, fun fact, ini film horor pertama saya. Yes. Sebelumnya drama. Awalnya saya nggak berani ngambilnya karena saya sebenarnya nggak tahu caranya. Gitu. Saya nggak tahu, takut tuh gimana. Saya selalu ngindarin film horor karena itu, karena saya nggak pernah lihat setan, jadi saya nggak tahu. Gitu. Memang saya bisa belajar sih dari YouTube atau dari teman-teman yang pernah lihat. Cuman alangkah indahnya kalau saya pernah ngalamin sendiri gitu. Makanya karena saya nggak berani ambil sebelumnya. Terus ditawarin film ini, dikasih lihat skrip ini sama Mas Sunu, sama ada teman-teman di Imagine. Ternyata film ini bukan cuma soal mau takut-takutin orang doang, bukan soal jump scare hantu-hantu, tapi dramanya yang ditebelin dari awal sama Mas Sunu ya. Mas di awal dikasih tahu kalau film ini drama tapi menceritakan tentang fenomena ketindihan ini. Makanya pas baca skripnya, wah seru banget nih, drama lalu ada hantunya gitu. Jadi diyakinin sama teman-teman semua, ayo bisa Vin, ayo coba ini horor pertama kali kan. Gitu. Akhirnya senang banget bisa ada di sini sekarang dan akhirnya teman-teman semua bisa lihat filmnya kayak apa. Semoga suka film. Suka dong, siap, terima kasih Kevin Ardilova. Tapi tadi sedikit gimana lo riset saat tahu karakter Coki itu toxic itu gitu? Kalau risetnya sejauh apa tuh karakter? Modelnya dia. Salah dong. Gimana dulu filmnya kemarin? Punya teman-teman, punya orang-orang dekat juga yang mungkin nggak sama karakternya tapi mirip-mirip seperti itu. Sebenarnya mereka nggak tahu kalau mereka toxic gitu. Menurut mereka itu adalah hal yang wajar aja gitu. Dan kita melihatnya sebagai toxic. Akhirnya gue coba buat belajar dari mereka, orang-orang yang menganggap dirinya benar padahal toxic gitu. Akhirnya coba buat riset dari situ sih, dari teman-teman yang punya karakter-karakter kayak gitu. Dan menurutku mereka mereka harus ditemenin sih. Sebenarnya mereka orang-orang baik yang tersakiti aja. Terima kasih Kevin Ardilova. Selanjutnya ke Haiko, tentunya Haiko kita pengen tahu gimana saat pertama kali ditawarkan film ini. Dan dari karakter Tania sendiri sebenarnya apa sih kalau dari sudut pandang Haiko ya ingin disampaikan kepada penonton nanti pada mulai di 9 Januari nanti. Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih ya sudah menonton film ini tadi. Semoga kalian semua suka. Jadi di sini di film Ketindihan ini saya berperan sebagai Tania. Jadi menurut saya yang sangat interesting ya dari karakter si Tania ini adalah bagaimana dia mempunyai banyak sekali masalah yang bertumpuk-tumpuk, masalah-masalah yang sangat kompleks.
dan beragam emosi yang dideliver oleh karakter si Tania ini itu lumayan banyak dan lumayan ribet sih dan lumayan challenging buat saya. Jadi itu salah satu dan lumayan melelahkan juga ya. It's very interesting karena dari awal filmnya sampai akhir filmnya ini masalah Tania itu selalu bertumpuk dan tambah besar, tambah banyak lagi. Jadi bagaimana cara saya bisa mendeliver reaksi Tania, emosi yang diberikan oleh Tania dalam setiap masalah yang dialaminya, gitu. Dan juga yang saya paling suka dari film Ketindihan ini yang menurut saya sangat interesting adalah gimana ada perpaduan drama dan horor yang sangat it's very menonjol sih dua-duanya, dan gimana cara itu bisa disatukan menjadi film drama horor. Yes, dan karakter Tania ini sebenarnya juga dekat ya dengan masyarakat kita, di banyak yang mengalami juga gitu dengan usia setania, punya pengalaman atau punya masalah di keluarga, di relationship gitu, relate ya berarti ya? Relate, pasti banyak relate juga sih, karena sebenarnya karakter Tania ini sangat kasihan sih, karena dia itu orang yang nggak ada yang ngerti sama dia, nobody understands her. Secara personal, Tania nggak mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bapak yang selayaknya anak harus dikasih sayang gitu ya. Papahnya tuh pengen Tania harus menjadi atlet tenis, sedangkan sebagai anak tuh nggak dilihat. Jadi bapaknya hanya melihat Tania sebagai lo atlet, bukan anak gua. Gitu. Dari mamanya juga nggak dapat attention, cuman deketnya sama Imo ya, dan punya pacar yang toxic juga, jadi she's very lonely sih. So because of that loneliness, itulah kenapa dia berhubungan dengan si Bio ini. Oke, tepuk tangan untuk jajaran cast dan filmmaker dari Bio ini ya. Silakan teman-teman media yang ingin bertanya akan dibantu oleh teman-teman dari The Publicist, boleh yang katakannya. Ya, silakan Mbak Lucy, boleh dibantu. Ya, boleh berdiri, sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Selamat sore semua, saya Mario dari Kumparan. Selamat untuk film Ketindihan tahun Mas Uno, selamat The Cast. Pertanyaan pertama untuk Mas Uno, dilihat dari Ketindihan ini kan dekat ya sama semua orang. Kenapa ada mitos jin dari Aceh bernama Bruno dalam film ini? Ada alasan khusus nggak mengangkat legenda urban itu? Terus yang kedua, ada beberapa adegan yang cukup intim. Mungkin tanpa spoiler ya, apakah kan kita tahu produksi Indonesia banyak yang menggunakan intimasi koordinasi saat ini, terus ada banyak koreografi atau treatment khusus, itu seperti apa Mas dalam film ini? Makasih. Baik, terima kasih. Silakan Mas Uno, boleh dijawab, boleh pinjam mikrofonnya teman-teman. Silakan Mas Uno. Thank you Mas. Untuk pertanyaannya yang pertama, saya jawab mengenai Bruno ya. Memang dari awal kita pengen tadi dijelasin sedikit ya sama Mbak Widi, penulisnya, bahwa legenda ataupun figur-figur astral apa sih yang belum kita eksplor, bahwa kan Indonesia juga kan banyak ya. Memang selama ini banyak mengangkat budaya Jawa kan gitu ya, tapi kan kita juga punya Timur, punya Barat juga gitu. Jadi semua kita pengen coba eksplor. Bahkan di industri film kita udah mulai ada yang ke Sulawesi dan segala macam. Jadi ngangkatnya dari situ sebenarnya. Di luar itu juga ngomongin bentuk, kan memang selalu film horor ada dua. Apakah itu spirit, apakah itu berbentuk creature gitu kan. Nah kita memang arahnya memang itu ya ada figurnya gitu, ada creature-nya gitu. Itu sih sebenarnya. Lebih ke kekayaan budaya kita aja sih gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, silakan. Untuk pertanyaan berikutnya, memang sudah banyak ke arah sana. Cuman kan kita di sini ketika menampilkan atau mendevelop scene intim gitu ya, itu kan harus pakai rasa juga sebenarnya. Ketika mau level romance atau level adegan mana yang memang harus mendevelop itu gitu ya. Cuma tentunya saya pribadi juga ketika berdiskusi develop naskah juga ngobrol sama pemain gitu ya, ngobrol batasan-batasan mana yang memang
memang itu masih sesuai konteks gitu ya. Terus juga secara teknik juga saya mendesain itu dengan tidak tetap intinya dapat, tapi juga tidak eksploitasi gitu. Jadi masih dalam rasa level yang mau disampaikan di sini itu seberapa sih gitu. Lebih di situ sih Mas. Gitu. Dan tetap menjaga kenyamanan dari para pemain yang masuk itu kita siap. Iya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya silakan, jawab boleh dibantu Mbak Lucy. Ya. Oke, silakan sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Topanto dari Media Historika Film. Aku ingin menanya kepada Ali Fikri, untuk menjadi penyakit asma itu, Ali Fikri sempat riset terlebih dahulu untuk memerankan hal tersebut atau tidak? Itu saja, terima kasih. Siap, terima kasih. Untuk pertanyaannya, untuk asma ini, aku tadi udah lupa ngasih tahu kalau Timonya punya asma, ya dia punya asma. Dan beruntungnya aku ada salah satu peran sebelumnya yang aku juga pernah ada penyakit asma. Jadi mungkin aku udah tahu basic gimana sih kalau orang asma tuh cara pakai inhalernya, cara megangnya, atau gimana cara dia nafas kalau lagi kambuh. Dan aku juga udah sering ngobrol sama Om Sunu, jadi dibantu banget dan pastinya research lagi tentang gimana orang asma itu. Oke, siap. Terima kasih Ali Fikri. Selanjutnya, ya silakan, boleh dibantu. Mic-nya sebelah sini Mbak. Oke. Boleh tolong Mas Mbak. Oke, terima kasih. Sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Hayani, saya dari Media Indonesia. Saya ingin bertanya untuk Haiko dan Kevin, bagaimana cara kalian membangun chemistry dalam film ini? Apakah sebelumnya sudah pernah bermain film bersama? Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk menjawab pertanyaannya sih, sebelumnya kita belum pernah ya satu project, baru kali ini. Dan kalau menurut saya pribadi sih ngobrol. Dan kebetulan kita kalau ngobrol kita nyambung ya. Kevin gimana? Boleh ditambahin? Silakan. Gitu doang. Kita kalau ngobrol tuh ya berjam-jam. Iya, dari awal ketemu Haiko, ya pasti semua orang ketika dikasih tahu bahwa di film, di project ini akan ada adegan seperti ini, pasti kita bertanya-tanya siapa nih orang mainnya dan seperti apa dia, apalagi kalau belum pernah ketemu gitu. Yang pertama kita sadari adalah soal kenyamanan itu sih. Saya berusaha di awal gimana caranya supaya lawan main saya bisa nyaman sama saya gitu, supaya dia bisa menjadi dirinya sendiri dan bermain dengan baik gitu. Jadi banyak ngobrol, benar kata Haiko tadi gitu, dan Haiko adalah teman ngobrol yang asik. Yes, itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Haiko dan juga Kevin. Thank you. Selanjutnya satu terakhir ya, silakan Mbak Lucy. Boleh dibantu? Iya. Nama, media dan pertanyaannya Mbak. Saya Marina dari Liputan 6, mau tanya untuk semua pemain. Kalian pernah punya pengalaman ketindihan nggak? Dan kalau boleh diwakili oleh dua pemain aja boleh Pak. mungkin untuk Haiko sama Kevin. Yes, boleh ya. Dan untuk adegan main teknisnya itu berapa kalian latihan untuk itu? Ntar main tenis ke teman-teman yang girlsnya nih, boleh kita ngobrol. Silakan, Haiko dulu boleh dijawab sekalian. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ketindihan pernah sih. Sebenarnya terakhir kali saya ketindihan itu I think 3 bulan yang lalu deh. Itu saya lagi syuting di Jogja. Dan itu abis flight yang panjang, belum tidur sebelumnya. Terus pas nyampe hotel saya sempat tidur tuh jam 3-an sore. Saya lagi tidur, terus tiba-tiba saya merasa ada langkah kaki gitu di depan saya. Ada suara langkah kaki. Terus saya pikir kayak, oh siapa ini di kamar gue kan. Mau coba buka mata, berat banget buat gerakin badan dan buka mata. Pas buka mata, oh nggak ada orang. Tidur lagi, terus tiba-tiba saya merasa sosok itu tiba-tiba naik ke atas kasur. Dan berasa kayak kasurnya gerak gitu. Ih, kok ada yang naik kasur gue gitu tiba-tiba. Mau bangun lagi, mau balik badan, susah banget rasanya, kayak berat banget. Terus akhirnya bisa, terus tiba-tiba nggak ada. Dan setelah itu nggak berani tidur jadinya. Wow, 3 bulan lalu ya baru 3 bulan yang lalu, iya, terus habis itu gak berani tidur
lagi. Mungkin dia kayak selamat datang, ada saya di sini. Kalau Kevin pernah ya atau Tapi cerita itu sebelumnya pernah juga? Apa itu baru pertama kali? Enggak, itu sebelumnya pernah. Beberapa kali sih. Karena aku pernah sekali waktu itu pulang syuting pagi-pagi jam 5 pagi gitu, tidur, terus baru tidur 15 menit kebangun, tapi nggak bisa gerak badannya, tapi nggak ada setannya gitu. Cuman nggak bisa gerak, terus agak sesak karena panik mungkin ya. Saya pikir saya mau dicabut nyawanya. Iya, karena industri masih membutuhkan kamu. Karena aneh gitu dan nggak pernah sebelumnya, baru pertama kali pada saat itu. Jadi nggak tahu harus gimana, terus tiba-tiba keinget, kayaknya ini adalah yang namanya ketindihan gitu. Terus coba buat itu udah macam-macam tuh baca-bacanya tuh udah mati. Udah 5 agama tuh dibaca. Terus iya, siapa aja yang dengar gitu. Tolong saya. Terus akhirnya coba buat menenangkan diri, terus bisa gerak lagi. Oh ternyata itu ketindihan, tapi nggak ada hantunya kayak cerita orang kan. Ya seperti emang deket ya, Mbak pernah Mbak? Tuh pernah juga, gimana ceritanya Mbak? Kayaknya semuanya pernah deh. Iya jadi emang ini deh, jadi emang Ketindihan siapa Mbak? ketindihan. Kayaknya boleh dong. Sebenarnya pulang syuting atau pulang liputan gitu kan, terlalu banyak pulang liputan. Sebelum ke teman-teman lagi tadi latihannya berapa lama buat tenis? Launa, Agnes Domi, Gesha dan juga Iko berapa lama kalau kalian? Berapa ya? Kira-kira Seminggu ini. semingguan ya. Tapi kita ada satu hari di mana kita di drill habis-habisan. Itu gila sih. Tapi ya, terus setelah itu kita jadi atlet gitu. Yes. Rencananya Januari ini Australia Open by the way. Baik ya guys. Enggak ya. Ya tapi di luar itu masing-masing dari kita juga latihan sendiri-sendiri. Iya. Karena ternyata megang raket tenis dengan bulu tangkis yang biasa saya main di depan rumah tuh beda banget ya. Beda ya. Gitu. Jadi ya cukuplah adjustmentnya ya. Lana gimana lo? Kayaknya Lana ini banget nih, berkesan banget nih tenis nih. Gimana ya? Aduh, ya kita seminggu full latihan. Tapi aku juga latihan sendiri, bener. Tapi buat menjadi atlet kelihatan profesional itu gimana teman-teman? Karena aku juga main bulu tangkis, makanya pegangnya juga beda ya. Makanya sempat latihan dulu dan ngobrol banyak sama Mas Sun. Oke, siap. Aiko kalau itu sama yang semingguan dan juga ada latihan sendiri juga dan jadi ketagihan ya setelah itu? Selain sempat ketagihan sementara, jadi post syutingnya langsung, wah kayaknya pengen jadi atlet beneran nih ya. Terus iya sempat main sekali. Habis itu, karena susahnya gini kalau misalnya games kayak tenis tuh untuk ngumpulin orang-orangnya itu kan bukan game yang bukan sport yang kita main sendiri. Iya betul. Jadi ini nggak bisa, ya udahlah give up. Dan ternyata susah loh. Susah ya? Kiranya tuh gampang, kayak lebih kalau bulu tangkis kan ya pasti kita semua udah pernah ya. Tapi tenis tuh cara megang raketnya, pergerakannya segala macam tuh sangat kompleks. Dan tapi mereka semua believable banget sebagai atlet tenis, tepuk tangan dong. Dia sudah nonton? Udah tadi. Sampai tie break makan tadi nonton. Luar biasa. Satu lagi teman-teman, ini ada pertanyaannya Mas. Halo, selamat sore. Nama saya Andesta dari Media Valid News. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mungkin ke Mas Sunu ya sebagai sutradara. Kan fenomena ketindihan ini ada dua perspektif ya. Pertama medis, yang kedua mistik. Mas Sunu dan mungkin juga Mbak Wiji sebagai penulis itu ngebangun cerita ketindihan ini memilih dari perspektif mistik gitu. Membangun logikanya seperti apa sih Mas? Misalnya kayak karakter Dono itu apakah memang di Aceh itu memang seperti itu mitosnya bahwa sumpah apapun yang diucapkan oleh orang yang dia ikuti itu bisa kejadian atau dikembangkan lagi gitu karakter Dono. Itu yang pertama. Yang kedua ke Mas Kevin sama Mbak Heiko, bagaimana sih kalian melihat fenomena ketindihan ini, mengingat itu tadi bahwa ini ada orang yang nggak percaya ini ketindihan sebagai sesuatu yang mistik. Di sisi lain ada yang percaya. Kalian sendiri seperti apa sih? Makasih.
Ya, terima kasih. Mas Ibnu silakan. Oke, thank you Mas. Pertanyaannya, Bruno secara look itu memang tidak ada pernah ada gambarnya ya. Cuman dari riset kita sendiri dari teman-teman yang Aceh, memang dia spesifik yang suka sama perempuan. Itu pertama. Terus yang kedua, secara bentuk mereka cuma bilang ini kurus banget gitu. Dia kecil dan segala macam. Jadi kita dari situ kita hanya bisa dapat informasi situ dan kita kembangkan gitu, kembangkan secara desain maupun ketindihannya ya. Kalau ketindihan kenapa ya, karena kita film horor ya, kita pasti bawanya ke situ, bukan ke sleep paralysis ataupun kurang oksigen di kepala atau kecapean segala macam gitu. Itu Mas. Siap, terima kasih Mas Bruno. Haiko dan juga Kevin silakan. Kalau kalian gimana melihatnya? Kalau saya sih lumayan percaya sih sebenarnya. Karena kalau misalnya dilihat dari pengalaman saya ketindihan, itu ya ada beberapa yang seperti yang saya bilang tadi, yang soal langkah kaki, ada yang naik ke atas kasur. Terus ada juga saya sempat ketindihan dan saya lihat ada sosok warna hitam itu di ujung ruangan. Jadi ya sebenarnya sih percaya nggak percaya sih. Kalau Kevin gimana Kevin? Karena udah pernah ngalamin, tapi nggak ada hantunya. Jadi kayaknya sih lebih ke penjelasan ilmiah sih yang saya percaya gitu, bahwa orang yang kecapean, kekurangan oksigen tadi mungkin bisa mengalami itu, cedera gitu. Tapi kalau buat itu disangkut pautkan dengan hal goib, saya kurang percaya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk jajaran cast dan juga filmmaker. Mungkin terakhir buat kita foto bareng, ada closing statement dari Indianco atau Bu Ade atau Pak Citan, silakan closing statementnya for press con. Iya, silakan. Pertama-tama terima kasih semua udah datang, dan semoga kalian suka dengan filmnya. Tadi udah nonton kan ya? Yes, dan semoga sukses. Amin, terima kasih. Pak Citan, closing statement. Don't forget to watch 9 January, that's my target. Yes, thank you Pak Citan. Selanjutnya terakhir Ibu ada apa closing statementnya? Buat semuanya penonton seluruh Indonesia, siap-siap ketindihan. Baca doa sebelum tidur, tenangkan pikiran saat mau tidur. Nah, terima kasih. Terima kasih. Kita akan foto bersama, boleh yang di depan boleh merapat, yang di belakang boleh berdiri, dan juga kita mengundang Indonesia untuk berfoto bersama kita, juga jajaran cast yang lainnya untuk bergabung bersama kita. Adli Tawakal dan juga Satya Bintang untuk ikut bergabung bersama dengan cast yang lain untuk berfoto bersama.